Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Indrian dari kelas Kimia 5B akan melakukan presentasi tentang perkembangan pendidikan di negara Cina. Langsung saja, yang pertama itu sistem pendidikan di negara Cina. Seperti kita lihat proses pembelajaran di negara Cina. Sistem pendidikan di negara Cina sangat memperhatikan perkembangan potensi dari peserta didiknya. Hal itu bertujuan agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman sehingga akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan untuk pendidiknya atau guru juga sangat diperhatikan, baik itu kualitas maupun kesejahteraannya. Untuk sistem pendidikan di negara Cina ini terdiri dari 5 pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar ini dimulai dari PAUD selama 3 tahun dan dilanjutkan dengan pendidikan dasar selama 6 tahun. Selanjutnya itu adalah pendidikan menengah atau kejuruan, di mana pendidikan menengah kejuruan ini dibagi menjadi 2 sistem. Yang pertama adalah sistem akademis, yang kedua adalah sistem kejuruan, di mana sistem pembelajaran akademis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tingkatan SMP yang dilakukan selama 3 tahun, yang kedua yaitu adalah tingkatan SMA yang dilakukan antara 2 tahun sampai 3 tahun. Selanjutnya, pendidikan kejuruan ini atau teknik bisa dilakukan selama 2 sampai 3 tahun. Selanjutnya yaitu adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di negara Cina ini dilaksanakan selama 4 tahun. Selanjutnya itu adalah pendidikan dewasa, di mana pendidikan dewasa ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia supaya bisa mengikuti perkembangan perekonomian di negara Cina. Selanjutnya itu adalah pendidikan literasi, di mana pendidikan literasi ini bertujuan supaya penduduk Cina tersebut tidak ada yang buta huruf. Selanjutnya yaitu adalah dasar hukum pendidikan di negara Cina, di mana semenjak pertengahan tahun 1980 negara Cina telah menetapkan dasar hukum pendidikannya yang berlaku dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengalokasikan pendidikan pada negara Cina tersebut, yang bertujuan untuk merencanakan pendidikan dan lain-lainnya. Dasar hukum yang digunakan dalam pendidikan Cina ini ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah School Act, yang kedua adalah Education Act, yang ketiga adalah Lifelong Learning Act, yang keempat itu adalah Compulsory Educational Law, yang kelima adalah Educational Law dan lain-lainnya. Selanjutnya itu adalah kurikulum pendidikan di negara Cina, di mana tujuan kurikulum di negara Cina ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah mengembangkan rasa patriotisme, sosialisme, dan kolektivisme. Yang kedua itu adalah mengembangkan kesadaran dalam bersosialisasi serta menaati hukum norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, yang ketiga itu mengembangkan cara pandang agar hidup lebih sehat. Yang keempat, agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima yaitu adalah membudayakan semangat kreativitas dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu adalah mengembangkan sikap rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu adalah struktur pada kurikulum pendidikan di negara Cina, di mana struktur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah peningkatan kurikulum seimbang, yang kedua adalah peningkatan kurikulum terpadu, dan yang ketiga itu adalah peningkatan kurikulum terpilih. Selanjutnya adalah ada fakta-fakta menarik pendidikan di negara Cina ini, di mana fakta-fakta ini tidak pernah ada di pendidikan
di Indonesia. Yang pertama itu adalah pemanasan setiap hari, di mana pemanasan setiap hari ini dimaksud adalah setiap anak itu melakukan pemanasan sebelum masuk. Biasanya pemanasan ini dilakukan pagi hari sebelum belajar dan setelah makan siang. Pemanasan ini bertujuan supaya peserta didik tersebut dapat memiliki semangat dalam belajar. Yang kedua adalah ilmu yang diberikan harus seimbang, di mana maksudnya harus seimbang ini yaitu seorang peserta didik tersebut harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatannya itu. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga yaitu adanya kegiatan bersih-bersih di sekolah, di mana kegiatan bersih-bersih sekolah ini bertujuan supaya peserta didik tersebut bisa bekerja sama dalam hal yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu adanya sesi belajar mandiri, di mana adanya sesi belajar mandiri ini bisa dilakukan di pagi hari atau di sore hari, di mana guru memberikan pembelajaran terlebih dahulu dan setelah itu peserta didiknya belajar sendiri. Selanjutnya, bahasa asing merupakan subjek yang paling penting di sekolah, di mana pembelajaran bahasa asing itu sangat penting di sekolah. Wajib gitu bahasa asing itu diterapkan dalam pembelajaran di negara Cina. Yang keenam yaitu adalah proses pembelajaran lebih dari 8 jam, di mana proses pembelajaran ini dimulai dari jam 8 dan diakhiri dengan sampai jam 5 sore. Bahkan setelah jam 5 sore itu ada peserta didik yang melakukan les hingga bisa pulang larut malam. Selanjutnya itu adalah sebagian sekolah ada yang melakukan jam tidur sekolah, seperti gambar yang ada di samping ini. Setelah makan siang, peserta didik tersebut akan dibiarkan untuk tidur siang. Setelah itu baru mengikuti pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adanya grafik ranking setiap hari, di mana untuk grafik ini bertujuan supaya memotivasi siswa dalam meningkatkan kualitasnya dalam belajar gitu, biar bisa termotivasi supaya bisa meningkatkan nilainya. Selanjutnya, perkembangan sains di negara Cina. Perkembangan ilmu sains di negara Cina berkembang pesat mulai dari tahun 1990-an sampai sekarang ini. Negara Cina telah mencapai perkembangan di berbagai bidang, diantaranya seperti produksi baja, bahan kimia, peralatan mesin, pembuatan kertas, pembuatan kompas, tenaga listrik, dan masih banyak lagi kemajuan yang dicapai oleh negara Cina ini. Tidak hanya pencapaian itu saja yang dicapai oleh negara Cina, pada 5 tahun ke belakang ini, negara Cina telah banyak menciptakan teknologi seperti Cina membentuk ekosistem 5G buat mobil otonom seperti gambar ini. Yang kedua yaitu stasiun luar angkasa. Yang selanjutnya kapal selam Cina Fanfauzer seperti gambar yang ini, yaitu pesawat Cina bawa batu ke bumi. Cina bangun teleskop raksasa pemburu alien dan Chang'e. Sampai di situ presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.